Jadi kita tuh yakin aja Bah ya, bahwa Iya. balasan Allah, ganjaran Allah itu jauh lebih baik ya Bah, daripada kita memaksakan dendam, amarah kita. Iya. Apa yang disampaikan Allah itu enak, cuman kita perlu membiasakan saja. Kadang-kadang. Betul. Makanya kita promosikan aja, jadi orang baik itu asik. Bismillahirrahmanirrahim. Pejuang langit, saya baru tahu kalau ada amalan yang nilai pahalanya lebih tinggi dari pahala puasa. Apakah bersedekah dan sholat? Oh, ternyata bukan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa amalan itu adalah mendamaikan pihak yang sedang bertengkar atau berselisih. Allahu Akbar. Nah, saat ini saya akan bertemu sosok Abah Joni yang berhasil mengamalkan jalur langit itu. Karena beliau sukses mendamaikan api dendam 2 desa yang berseteru selama belasan tahun. Pejuang langit, siapa sangka ternyata keindahan lokasi tempat wisata miliknya ini adalah buah hasil keberkahan dari amalan mendamaikan desa yang bertikai. Kafe ini dulunya tempat pembuangan sampah yang menjadi permasalahan 2 desa. Tapi setelah adanya Abah Joni membangun kafe sekaligus tempat wisata ini, 2 desa berdamai. Bahkan desa yang dulunya termasuk satu kecamatan miskin, kini menjadi desa yang maju dan ramai karena adanya kafe ini. Masya Allah. Masya Allah pejuang langit, saat ini saya masih berada di Malang. Tepatnya saya udah ada di NK. Nah, kedatangan saya ke sini nggak cuma buat liburan doang, tetapi mau ketemu sama foundernya yang punya amalan jalur langit yang sangat luar biasa. Amalan jalur langit apa sih yang bisa mendamaikan kampung ini? Parkir di sini, Mas? Iya, Mas. Oke. Assalamualaikum, Mbah. Apa kabar? Abah Joni. Sehat? Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Wah, seger banget nih. Akhirnya luar sampai biasa. juga ke NK nih. Iya. Bah, tadi udah nyampe sini waktu pas baru masuk. Melihat pemandangannya, wah mahal banget, Bah. Oh, iya. Diapit 2 gunung, sawahnya, lapangannya, fasilitasnya top banget. Pejuang langit, latar belakang Abah Joni adalah seorang pengembang perumahan. Cerita kenapa Abah Joni bisa masuk ke bidang restoran dan tempat wisata karena hal yang tidak disangka-sangka. Saat sedang membangun sebuah proyek properti di dekat desa Ampel Dento, warga curhat kepada beliau terkait pertikaian kedua desa, yaitu warga desa Ampel Dento dan desa Ngijo yang selama belasan tahun berseteru akibat tempat pembuangan sampah. Bah, tadi sebelum kesini tuh saya udah sempat denger nih cerita tentang Abah. Katanya tuh dulu di kampung di sekitar sini tuh sempat berkonflik. Iya. Sampai akhirnya Abah datang ke wilayah ini, mau bangun NK dan mendamaikan mereka. Iya. Itu ya, awalnya NK gimana itu, ceritanya sih? Ya awalnya NK itu kan begitu. Jadi saya kan di properti, core bisnis saya kan di properti. Terus masuk ke hospitality ya gara-gara pertikaian mereka ini antar. Oh, oke. Jadi saya melihat ada peluang di situ. Jadi iya ini kalau jadi tempat wisata healing bagus nih 2 desa ini. Waktu tempat sampah itu ketika saya tutup itu kan, drone terus coba saya tutup loh, bagus ternyata. Sama ada cerita ini benar nggak? Katanya warga-warga di sini tuh dulu kerja di bartender yang alkohol. Ada. Di sini pindah udah lepas dari alkohol. Bartender kita ini kan barista kita ini dulunya memang dari bartender di Surabaya. Baik. Dulu ya. Jadi masuk ke sini dan alhamdulillah bisa jadi bagus dan sekarang sudah mandiri. Alhamdulillah. Iya. Jadi sudah pisah dari alkohol. Masya Allah. Wah. Datangnya Abah Joni bikin 2 desa yang sudah bertikai belasan tahun akhirnya duduk bareng dan cari solusi. Masya Allah pejuang langit, masalah yang sudah lama banget akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Semua berkat Abah Joni yang jadi penghubung. Dengan latar belakang ilmu yang ia miliki, Abah membuat jalan keluar dengan membiayai secara pribadi pemindahan tempat pembuangan sampah akhir ke lokasi lain.
serta membeli area itu dan disulap menjadi lokasi wisata yang atas seizin Allah menjadikan dua desa ini menjadi makmur. Ayo, Mas Ano, Iya. monggo. Wah, makasih banyak. Durian lokal ini. Wah. Pejuang langit, Masya Allah nih, bisa lihat sendiri kan. Daging duriannya tebel-tebel, besar-besar. Mas Ano, Ya. ini ya alhamdulillah salah satu jalur langit yang saya dapat gratis ini. Air di sini saya gali sumur, itu keluar artesis yang bisa langsung diminum. Nginap di resort kita, itu mandi pakai air minum. Oh, bisa diminum juga Bisa ya? langsung diminum. Masya Allah, luar biasa. Ini satu keberkahan yang luar biasa. Namanya artesis ya? Itu sumber mata air dari tanah, Pak ya? Iya. Wah. Kan kita gali setelah ketemu batu 12 meter, langsung keluar. Wah, ini udah ada sertifikasinya juga ya? Udah aman? Aman, Wah. aman. Ini Aman waktunya langsung nih, diminum. saya nyobain artesis yang ada di NK. Oke. Wah. Ya. Masya Allah, suhu airnya 25 derajat dengan pH 7,8. Ini luar biasa segar dan berkah Pejuang Langit. Ternyata keberkahan gak hanya didapatkan desa-desa sekitar, karena semakin maju dan ramai. Abah Joni mendapatkan keberkahan yang banyak sekali. Tempat wisatanya mendapatkan mata air yang segar dan pemandangan yang luar biasa indah. Masya Allah. Wah, Masya Allah, Bah. Ini ternyata pemandangan yang saya lihat di atas tadi belum ada setengahnya, Bah ya? Iya, seru. Apalagi kalau gunungnya kelihatan semua. Waduh, paling suka saya di sini. Luar biasa. Iya. Wah, Pejuang Langit. Ini nih, ada masjid nih. The Karanda Moskui. Wah, ini memang apa ya? Konsepnya keranda. Iya. Waduh. Jadi keranda mayat. Jadi biar kalau kita sholat kan ingat mati itu di sana. Iya, luar biasa. Bah, jadinya tuh dua desa itu dulu konflik gara-gara apa sih, Bah? Ya, sampah. Itu sampahnya di situ pinggir sungai. Oh. Nah, seberang situ belakangnya pohon-pohon jati itu sudah kampung. Oke. Nah, itu yang merasakan ini Desa Ampel Dento, tapi sampahnya sampah Desa Ngijo. Oh, sekarang ini udah nggak ada lagi sampah di sana Nggak ya? ada. Pindah ke sebelah mana, Bah? Wow, ujung sana itu. Oh, Dan itu langsung alhamdulillah. diangkut keluar. Pejuang Langit, saya jadi ingat teladan Rasulullah SAW yang berhasil mendamaikan dua kabilah di Madinah, Aus dan Khazraj, yang sudah bertikai ratusan tahun. Sejak itu, Madinah bersatu. Kedua suku ini jadi pilar pembela Nabi. Dan dari Madinah, Islam pun bersinar ke seluruh dunia. Masya Allah. Amalan mendamaikan dua pihak yang berseteru itu dampaknya luar biasa. Bukan cuma buat kepentingan pribadi, tapi untuk banyak orang. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku kabarkan tentang suatu hal yang lebih utama daripada derajat puasa, salat dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Hal tersebut adalah mendamaikan persengketaan." Kan tadi Abah bilang, gimana pun kita pergi kemanapun harus jadi orang baik, Bah. Iya. Kadang kan kalau kita ngomong kasih saran ke orang itu kan gampang banget, Bah. Iya. Nah, dari cerita hidup Abah sendiri, pernah nggak Abah ngalamin konflik-konflik juga, abis itu ditipu atau gimana? Iya. Masalah dendam ini ya. Iya, dendam. Ya. Jadi memang tirakat yang bagus itu menjadi orang baik. Jadi menjadi orang baik itu bukan hal yang mudah. Perlu istiqomah. Tapi balik lagi semua kembali kepada diri kita sendiri. Banyak hal positif, banyak untungnya kalau kita mampu itu kan gitu ya. Baik. Kita sendennya senden ke Allah lah. Kalau kita jadi orang baik pasti dimanja sama Allah. Nah itu. Terus kemudian terkait dengan dendam. Itu kita mikirnya begini. Kita ini banyak melakukan dosa baik sengaja ataupun tidak sengaja ke orang lain yang kita nggak nyadar. Kadang kan gitu ya. Atau tidak dimaafkan. Nah supaya dosa ini dimaafkan sama mereka, ya kita jadi pemaaf juga. Kalau kita bisa dendam sama orang, nanti orang
dosa kita ke orang lain nggak dimaafkan kan jadi ditagih di neraka nanti. Betul. Artinya di akhirat nanti ditagih kan susah kita. Iya. Makanya kita maafkan saja. Nah, karena energi itu, Mas ya, sayang kalau kita buang untuk hal yang negatif. Iya, benar. Energi, emosi itu kan energi. Kita kasih ke orang-orang yang kita sayangi. Itu kan menyehatkan kita gitu. Benar. Ya. Tapi kalau kita kasih untuk membenci orang, nggak ada untungnya juga buat kita. Iya, benar, Bah. Ngabis-ngabisin emosi, kepikiran, jadi stres sendiri. Iya. Nah, kalau cerita yang dari kehidupan Abah sendiri, pernah kayak gitu? Sering. Ditipu gitu? Sering. Jadi ternyata ketika kita ikhlaskan, itu baliknya justru positif ke kita, dan orang-orang yang kita dendam sama mereka, ternyata ketika kita ikhlas, kadang itu cilaka ke yang bersangkutan itu bisa lebih parah gitu loh. Makanya enggak perlu kita itu dendam sama orang, karena sekecil-kecil perbuatan baik itu akan dibalas berlipat. Sekecil-kecil perbuatan buruk itu juga akan dibalas berlipat. Jadi enggak ada gunanya kita dendam. Kita dendam paling balas yang sama sudah nggak tega kan kita. Betul. Untuk lebih menyakiti kan nggak tega. Padahal orang yang jahat sama kita itu akan dibalas berlipat. Terus buat apa sebenarnya dendam ke kita kan gitu. Sering Mas kita mengalami ketika orang jahat sama kita itu ditunjukkan sama Allah. Ini loh, kalau orang jahat itu kamu ikhlas-ikhlas saja nggak bagus juga akibatnya. Dan itu selalu. Makanya saya buru-buru sekarang itu kalau ada orang jahat ke saya itu, yang saya lakukan pertama itu untuk memaafkan. Ada itu Mas dulu ya, yang saya kenang betul itu. Jadi saya itu, dia barusan pulang naik haji. Saya percaya sama dia, terus kemudian saya dikasih proyek untuk bangun kos-kosan. Saya bangun, termin terakhir ya sekitar 400-an juta itu tidak dibayar. Saya ikhlaskan. Saya beli tanahnya dia sebelumnya itu sudah saya beli pada tanah dia itu 1000 meter dengan harga 100 juta. Terus kemudian saya ikhlaskan, kesininya malah membawa dampak buruk ke keluarganya, bercerai. Kos-kosan ini untuk proyek penampungan mahasiswa dari Malaysia itu cuma bertahan 6 bulan langsung tidak diperpanjang. Nah, saya dapat berkahnya. Saya yang beli tanah itu tahun 2007 atau 2006 itu dengan harga 100 juta. Sekarang sudah masuk untuk mau diberikan ganti rugi pembebasan tol itu dengan harga 5M lebih. Jadi Bah, dapat balasan dari Allah itu berkali-kali lipat? Berkali-kali lipat. Wah, luar biasa. Jadi kita tuh yakin aja Bah ya, yakin. Bahwa balasan Allah, ganjaran Allah itu jauh lebih baik ya Bah, daripada kita memaksakan dendam, amarah kita. Iya. Jadi ikut apa yang disampaikan Allah itu enak, cuman kita perlu membiasakan saja. Kadang-kadang harus bersabar juga Bah ya. Iya. Makanya kita promosikan aja, jadi orang baik itu asik. Masya Allah pejuang langit, pelajaran mahal dari Abah ini benar-benar menyentuh hati. Dendam itu gak ada untungnya, malah sering bikin rugi. Dalam agama, kita memang boleh membalas kejahatan, asal jangan berlebihan. Tapi, tahu gak sih, memaafkan itu jauh lebih banyak manfaatnya. Amalan Abah ini mengingatkan pada penjelasan guru ngaji saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, balasan untuk kejahatan adalah kejahatan yang setara. Tapi, Allah juga lebih suka dan memberikan pahala besar untuk orang-orang yang mau memaafkan. Ini perkenalkan, ini Mas Anof, sahabat saya Pak Haryanto. Ini beliau ini kepala desa di Desa Ampel Dento ini. Masya Allah. Pak Haryanto, saya Anof dari Jalur Langit Trans 7 Mas. Oh gitu. Terima kasih hadiahnya. Ya. Tadi bantu ya Mas ya. Abah udah cerita-cerita. Ya. Katanya dulu pernah ada konflik antar desa di sini. Iya. Kok bisa? Karena gini Pak ya, pada waktu itu nggak salah tahun 2000
Saya nggak mungkin tahu 2014-an sekitar gitu. Hmm. Saya sudah jadi perangkat. Oke. Iya, jadi kepala dusun. Jadi kita tuh tahu cuman sebatasan aja. Ternyata 2019 kita ada apa dan sebagainya, konflik itu terjadi karena sampahnya. sampah. Karena sampah satu desa Ngijo tidak dibuang, jadi tidak cuman TPS tapi di TPA. situ Ya. TPA. Oh, pembuangan akhirnya di sana. Iya, yang kena dampak desa Ampel Dento. Nah, saya tuh pengen tahu pengaruhnya Abah nih luar biasa ya. Dia datang bangun NK, beres masalahnya. Oh iya, iya. Gimana Ya, sih ceritanya itu? itu ceritanya gini. Jadi kita itu bisa kerjasama apa sudah menyampaikan. Hah? Jadi kita bisa koordinasi dengan kepala desa antara sebelah. Nah, Ya, di samping itu tetangga juga sama. Ya, kita kumpulkan semuanya apa yang menjadi kendala. baik. Kalau apa yang disampaikan oleh Mas memang betul sekali. Lewat sini aja pun nggak bisa. Karena apa? Kalau udaranya ke sini, bekalnya ya ke sini. Iya, iya. Lah, kalau ke sini ya ke sini. Belum kalau malam siang ini lalatnya banyak sekali. Oh. Ya alhamdulillah dengan adanya apa Joni, kita ada investor, ada kerjasama yang baik. Hmm. Ya alhamdulillah sekarang sudah terlaksana seperti ini gitu. Mas. Baik, baik. Iya. Nah, setelah ada NK sama Abah membantu konflik ini, Siap. apa ya, berkahnya tuh untuk kedua desa ini ya? Iya. Masya Allah pejuang langit, Abah Joni gak pernah setengah-setengah bantu warga. Tidak cuma ngurus masalah pembuangan sampah, Abah juga terus kasih dukungan operasional, mulai dari mobil sampah dan biaya perawatannya. Semuanya tetap jalan sampai sekarang. Luar biasa ya Abah Joni ini. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Ya. Sebisa mungkin saya bantu berbuat baik sama orang. Jadi itu yang saya tekankan.